Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wassalam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibahu wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, selamat bergabung di kajian fikih muamalah kita malam ini yang mengangkat tema solusi halal bisnis online. Kajian yang insya Allah akan diisi rutin 2 kali dalam sebulan oleh Ustadz kita, Ustadz Irfandoni Tarmizi Hafidhullah, di mana kajian ini diselenggarakan oleh Lari Consulting dan Amna Property. Sebagaimana kita dapat amati bersama, terutama di beberapa tahun terakhir, bisnis online di Indonesia semakin menjanjikan. Bahkan di masa pandemi ini, Gubernur Bank Indonesia Bapak Peri Wirjio menyampaikan bahwa bisnis online bisa diproyeksikan tumbuh sebesar 33,2% dari tahun 2020 mencapai sekitar 250 triliun menjadi 337 triliun pada tahun ini. Jika dilihat dari sisi perilaku konsumen, mungkin prediksi tersebut cukup beralasan, Bapak Ibu. Kenapa? Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari semua bisa merefleksikan berapa kali kita jual beli online dalam sepekan. Mungkin ada yang belanja online-nya seperti minum obat ya sehari 3 kali. Nah, agar rezeki kita yang kita dapatkan dari bisnis online atau aset yang kita bisa online insya Allah terjaga kehalalannya dan keberkahannya, kami memandang diskusi tentang solusi halal bisnis online menjadi kian penting untuk dibahas. Insya Allah materi kajian ini sekitar 15 menit, lalu dilanjutkan dengan sesi diskusi terkait materi kajian ini atau lainnya. Jadi jika Bapak Ibu, jika ada pertanyaan lainnya silakan. Untuk sesi diskusi akan diprioritaskan bagi yang raise hand. Jadi Bapak Ibu silakan untuk raise hand itu yang diprioritaskan. Walaupun yang chat juga boleh, tapi insya Allah kita akan prioritaskan yang raise hand. Supaya apa? Supaya bisa langsung diskusi dengan Ustadz. Tanpa menunda waktu lagi, mari kita mulai kajian malam ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol kepada Ustadz Irfandoni untuk menyampaikan pemaparannya Ustadz. Barakallahu fikum jami'an. Tafadhol Ustadz. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bertemu dalam kajian ilmiah berkaitan dengan kajian muamalah maliyah, hubungan manusia dan manusia berkaitan dengan harta. Pada malam ini kita bahas tema solusi halal jual beli online. Yang mana agama kita, agama Islam, syariatnya adalah syariat yang sempurna. Maka seluruh pembahasan yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan dunia ini pasti ada pembahasannya dijelaskan dalam syariat Islam. Dan Allah menurunkan syariat Islam adalah untuk kebaikan kita. Ini adalah suatu nikmat yang besar yang Allah Ta'ala berikan pada kita sebagai pemeluk agama Islam. Yang mana agama Islam ini menyerukan untuk kemaslahatan, kebaikan, tolong-menolong dalam kebaikan, dan mengharamkan perpecahan dan segala hal yang menyebabkan perpecahan. Oleh karena itu, di antara hal yang dianjurkan adalah melakukan jual beli, karena saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan kita. Akan tetapi, di dalam agama Islam mengatur dalam jual beli agar dengan aturan tersebut hal-hal yang menyebabkan perselisihan tidak terjadi. Oleh karena itu Allah mengharamkan dalam jual beli yang bisa menyebabkan perselisihan. Oleh karena itu kita akan lihat bagaimana hukum jual beli online. Maka kalau kita perhatikan mazhab Syafi'i pada
dalam buku-buku mazhab Syafi'i kita perhatikan mengharamkan jual beli barang yang tidak ada di tempat transaksi. Nah, kenapa diharamkan? Karena termasuk jual beli yang tidak jelas. Nah, yang mana Rasulullah SAW melarang jual beli yang tidak jelas. Hadisnya diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, nah Rasulullah SAW an bai'il gharari. Rasulullah SAW mengharamkan jual beli yang tidak jelas. Nah, tapi mayoritas ulama mengatakan bahwa jual beli barang yang tidak ada di tempat transaksi, kita tahu bahwa jual beli dengan online tentunya barang yang dipertukarkan ketika transaksi kita berada di online sehingga tidak ada di tempat transaksi barang tersebut. Tetapi mayoritas ulama mengatakan dibolehkan dengan syarat yaitu bisa dilihat barang itu dengan jelas speknya atau disebutkan dideskripsikan spek dari barang yang akan dipertukarkan, diperjualbelikan. Karena Rasulullah SAW menyamakan hukum antara dilihat tidak langsung dengan diceritakan. Di mana Rasulullah SAW melarang seorang istri untuk menceritakan pada suaminya istri yang wanita yang lain. La tasiful mar'atul mar'ata ka zaujaha ka'annahu yanzuru ilaiha. Tidak boleh seorang istri menceritakan wanita lain pada suaminya seolah-olah suaminya melihat wanita tersebut. Nah, dengan menceritakan tersebut seperti melihat. Nah, jadi dengan jual beli online menurut pendapat yang terkuat mayoritas ulama hukumnya adalah dibolehkan. Tetapi ya dengan syarat bahwa ya jual beli online tersebut harus jelas mendeskripsikan spek dari barang yang akan dipertukarkan atau gambarnya harus jelas. Maka segala hal yang tidak jelas ya, atau yang menyebabkan perselisihan, maka hukumnya mengakibatkan jual belinya tidak sah. Ini harus kita perhatikan. Ya, jika kita membeli dengan cara online tapi spesifikasi barang tersebut tidak dirincikan, maka bisa mengakibatkan jual belinya tidak sah. Dan ini yang dikhawatirkan ya, oleh mazhab Syafi'i. Dan itu yang banyak terjadi. Kemudian, bagaimana supaya halal jual beli online kita? Maka syaratnya harus ya di Rasulullah SAW melarang seseorang menjual barang yang belum dia miliki. Jadi agar kita sah jual beli yang kita lakukan secara online, berarti kita harus membeli barang yang dimiliki orang tersebut atau kita menjualnya barang yang kita miliki. Kalau tidak, maka mengakibatkan jual beli tidak sah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar bahwa Nabi SAW bersabda, "Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu." Barang siapa yang membeli makanan, maka haram dia untuk menjualnya. Ya. Dengan yang membeli makan tersebut, dia sudah sah milik dia. Tapi kemudian Nabi katakan, kalau ingin menjual pada orang lain, hatta yastawfiyahu, sampai dulu dia terima dulu barang tersebut, serah terima dulu, baru dia boleh menjual ke orang lain. Ya. Jadi tidak halal kita membeli barang secara online, belum kita terima, kemudian kita sudah menjual lagi pada orang lain. Jadi supaya halal, kita terima dulu, ya kita beli, kemudian kita terima, baru kita menjual pada orang lain. Atau solusi yang kedua, supaya menjadi halal, jika mengakibatkan, mungkin khawatir kalau kita terima dulu, akan mengakibatkan ongkos kirim yang 2 kali. Ya, mana ongkos kirim ke kita, kemudian kita ngirim kepada pembeli kita. Maka kita bisa dengan cara sebagai wakil dari pemilik barang, yang meminta izin kepada pemilik barang untuk menjualkan barang itu tersebut kepada orang lain. Nah, berarti kita menjadi marketer, ya, marketer dari pemilik barang. Nah, ini adalah solusi agar jual beli dalam online ini supaya menjadi halal.
Dan hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad menjelaskan bahwa haram kita menjual barang yang belum kita miliki, ya, dengan cara miliki tersebut sudah kita jelaskan tadi, itu dengan cara membelinya dan kemudian menerima barang tersebut atau menguasainya. Itu berdasarkan hadis dari sahabat Hakim bin Hizam bahwa beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, beliau menanyakan pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ashtari buyu'an, saya membeli barang untuk saya jual. Fama yahillu li minha, apa yang boleh saya lakukan, wa ma yahrumu bi, dan apa yang haram saya lakukan. Maka Nabi menjawab, ya ibn akhi, wahai anak saudaraku. Nah, karena Hakim Nizam adalah keponakan dari Ummu Mukminin Khadijah. Idza ashtaraita syai'an fala tabi'hu hatta takbidahu. Kalau kamu membeli sesuatu, haram kamu menjualnya kepada orang lain hingga engkau menerima dulu, serah terima dulu barang tersebut dan baru halal menjual kepada orang lain. Nah, kemudian agar jual beli online kita menjadi halal, misalkan dengan cara bisa menggunakan dengan cara COD misalkan, yaitu cash and delivery. Nah, dengan cara COD yang mana pada hakikatnya COD itu supaya menjadi halal, bahwa ketika kita melakukan transaksi melalui online itu pada hakikatnya adalah memesan barang, ya, belum terjadi kesepakatan. Karena sahnya jual beli tersebut, kapan jual beli tersebut, ketika salah satu barang sudah diterima di waktu transaksi. Nah, maka tidak boleh kalau seandainya kita melakukan transaksi kesepakatan tetapi kedua barang yang dipertukarkan tidak ada. Karena Rasulullah SAW melarang jual beli hutang dengan hutang. Nah, bai'il kali bil kali. Rasulullah SAW melarang jual beli hutang dengan hutang. Yang mana kalau sudah terjadi kesepakatan, padahal barang belum diserahkan pada pembeli dan uang belum diserahkan kepada penjual, nah ini pada hakikatnya belum terjadi jual beli. Ya, baru sifatnya adalah pesanan. Nah, kapan terjadinya jual beli? Ketika salah satu barang diterima, misalkan begitu barang yang sampai kepada pembeli dan ketika itulah diterima dan ketika itu baru dianggap sebagai jual beli, ya, dan kemudian baru dilakukan pembayaran. Artinya, ya, kesepakatan sebelum itu tidak dianggap, ya, tidak mengikat dan hanya dianggap sebagai pesanan saja, ya, artinya masih dibolehkan untuk pembatalan. Nah, kenapa demikian? Nah, hikmahnya supaya tidak terjadi ketika adanya kesepakatan tapi kedua barang tidak diserahkan, yaitu unsur penipuan, dan itu yang banyak terjadi zaman kita sekarang ini. Begitu barang yang dikirim ternyata tidak sesuai dengan spek yang dikirim. Maka oleh karena itu, ketika barang sampai dilihat dahulu, baru terjadi transaksi. Wallahu ta'ala alam. Itulah sekilas tentang bagaimana bagi solusi agar kita melakukan jual beli online secara sesuai syariat hukum Islam. Selanjutnya kita akan diskusi dan tanya jawab. Karena waktu yang terbatas, saya kembalikan pada Pak Ilham. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas materi antum Ustaz. Baik, kami rasa Bapak Ibu dan teman-teman semua masih banyak pertanyaan. Ya, ini saatnya untuk sesi tanya jawab karena memang lebih bagus kita banyakkan sesi tanya jawabnya, diskusinya, supaya kajian kita insya Allah lebih optimal dan maksimal insya Allah. Baik, mungkin pertanyaan pertama yang raise hand Ummu Mukmina. Mas Rizky, mohon dibantu open mic-nya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khair Ustadz atas penjelasannya dan kesempatannya. Ana tadi sudah menyimak uraian Ustadz. Ana juga baru belajar jualan online. Yang ingin Ana tanyakan, misalnya kita beli barang, beli putus, terus orang yang kita suruh ambil barang
wakil kita untuk mengambil barang dari penjual barang tadi, dan dia langsung ke pembeli kita, itu dibolehkan nggak Ustadz? Itu pertanyaan Ana yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai marketer itu syaratnya apa aja Ustadz supaya sah menurut syariat? Karena marketer yang sepahaman Ana itu wakalah ya Ustadz ya, akadnya ya. Dalam bisnis online ini marketer itu kriteria syarat-syarat apa aja yang sah menurut syariah? Itu Ustadz. Itu dulu Ustadz pertanyaan Ana. Sebenarnya ada lagi yang di luar tema, tapi ini dulu Ustadz, siapa tahu nanti banyak yang menanyakan di tema yang sama. Terima kasih Ustadz, jazakallahu khair. Wa jazakillahu khairan. Pertanyaan yang bermanfaat dari Ummu Mukminah, barakallahu fiki. Yang pertama, pertanyaannya, bolehkah kita membeli secara online, kemudian kita mengutus seseorang untuk mengambil barang kita beli tersebut untuk sebagai melakukan serah terima dan baru menjualkannya, menyerahkannya kepada pembeli kita. Nah, ini adalah tadi sudah sesuai dengan persyaratan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, karena Rasul mengatakan la tabi' ta'aman hatta takbidahu atau hatta yastawfiyahu. Kemudian juga pada Hakim Nizam la tabi' hatta takbidahu. Jangan kamu menjual hingga engkau menguasainya dulu, serah terima dulu. Nah, yang dipraktekkan oleh Mu'minah yang pertama, yang dijelaskan ini sudah sesuai dengan syariat Islam. Semoga jual belinya menjadi jual beli yang pasti, menjadi jual beli yang diberkahi. Kemudian yang kedua, apa syarat wakil dalam jual beli online? Syaratnya, yang mana? Nah, ini adapun perwakilan dalam fikih muamalah atau fikih yaitu kita mewakilkan kepada orang yang kita percayai. Akannya adalah amanah, kepercayaan. Ya, berarti pemilik barang mengamanahkan kepada seseorang untuk menjualkan barang yang dia miliki. Nah, itu adalah yang harus kita pahami. Nah, jika si pemilik barang tidak percaya, tidak yakin, tidak mempercayai orang yang diwakilinya, ini ada kemungkinan bukan akad perwakilan. Contohnya, ya, misalkan si pemilik barang mengatakan, silakan kamu menjual barang saya, tapi syaratnya nanti saya tidak akan mengeluarkan barang saya tidak akan ngirim barang saya, kecuali kamu bayar dulu kepada saya. Paham? Gitu ya. Berarti dia tidak mempercayai orang tersebut. Ya. Saya tidak, silakan cari, tapi syaratnya nanti apa? Ya akan ngirim kalau kamu sudah mengirim uang pada saya. Berarti dia tidak mempercayainya. Maka kalau seperti itu, pada hakikatnya adalah jual beli putus. Ya. Pada hakikatnya adalah jual beli putus. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin itu yang salah satu yang paling penting untuk membedakan apakah dia wakil atau tidak. Ya, ada lagi yang dipertanyakan Ummu Mukminah untuk lebih lanjut? Mungkin cukup Ustaz, mungkin bisa dilanjutkan dengan pertanyaan yang lain. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban antum Ustaz. Selanjutnya Mas Rizky tolong dibuka Bunia Bunda Jundi. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, saya mau tanya Ustadz, sebagai agen properti nih Ustadz, kan kita marketing ya Ustadz ya, gitu. Secara tidak langsung kita sebagai seorang marketing. Nah kan juga ada nih Ustadz kasus-kasus yang seperti ini. Developer itu dia membangun rumahnya secara inden, gitu, 24 bulan atau 1,5 tahun seperti itu Ustadz ya. Halo Ustadz. Ya. Ya, baik. Terus kita sebagai marketing tahu nih Ustadz, saya pernah coba tanya dan pernah kenal beberapa developer. Nah, si developer itu belum memiliki tanah atau lahan yang akan dibangun perumahan tersebut. Jadi dia baru kasih
DP gitu Ustadz, tanda jadi aja, dan belum memiliki tanah tersebut secara sempurna. Jadi dia nunggu calon buyer itu membayar dulu gitu, baru nanti dilunasi dan baru akan dibangun gitu setelah modal-modalnya terkumpul dari konsumen. Nah itu bagaimana Ustadz menurut Ustadz gitu, kita sebagai marketing apakah kita halal menjualkan produknya gitu kan, padahal kita tahu gitu dia belum memiliki sepenuhnya lahan yang akan dibangun perumahannya tersebut gitu Ustadz. Tapi dia sudah mendp, Bu, harga tanahnya. Sudah mendp. Dia sudah memiliki denah izin dari Pemda setempat, apa namanya istilahnya? Nah kalau itu site plan mungkin Ustaz. Site plan ya Ustaz. Atau IMB. Kalau site plan yang diberikan ke marketing ada Ustaz, tapi kita nggak tahu pastinya dia sudah izin belum ke pemerintah setempat seperti itu kan, RT RW atau kelurahan atau apa gitu, belum tahu gitu. Kita nggak tahu secara detailnya gitu, tapi kita tahu si developer tersebut belum memiliki penuh lahan tersebut. Umpama harga lahan itu harganya 5 miliar, dia baru kasih uang 1 miliar gitu, sisanya nanti setelah ada calon buyer membayar rumah gitu yang inden tadi gitu Ustaz. Dan apa boleh saya sudah paham Ibu. Baik Bu Bunda Jundi, barakallahu fiik. Nah, dengan developer tersebut mendp, berarti sudah terjadi jual beli antara pemilik tanah dengan developer. Maka sah developer untuk bertindak pada tanah yang dimilikinya dia, dan dia berkewajiban untuk bayar sisanya. Kemudian berikutnya ya, agar tidak terjadi penipuan atau gharar, ketidakjelasan, maka developer harus mendapatkan izin site plan ya istilahnya ya, dari Pemda atau pemerintah setempat. Nah, kenapa? Karena terkadang ya begitu diajukan ternyata site plan tersebut tidak disahkan pemerintah sehingga tidak keluar izinnya. Yang mana nanti akan berakibat kepada larangan pembangunan ya, bermasalah di pemerintah. Ternyata tanahnya adalah tanah yang bermasalah. Maka kita sebagai marketer kita harus memastikan dulu kepada developer, ini sudah izin site plan-nya sudah keluar belum dari pemerintah. Kalau tidak, maka ini bisa akibatkan jual beli gharar. Si pembeli nanti akan tertipu karena ternyata tanahnya tidak bisa dibangun. Wallahu taala alam. Ya, jual belinya menjadi haram, jual beli gharar. Ya. Ustaz, Ustaz. Baik, mungkin kita lanjutkan Ustaz, izin untuk kita ke penanya selanjutnya itu Pak Agung Saputra. Tafadhol Pak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Agung. Izin bertanya Ustaz. Silakan. Saya punya usaha kecil-kecilan nih Ustaz, di usaha pakaian sama tas Ustaz. Saat ini cuma media saya untuk berusaha itu cuma WA direct langsung ke pembeli dan Instagram. Nah banyak sekali customer yang menanyakan punya marketplace-nya apa enggak gitu. Karena kadang terkait dengan ongkos kirim di marketplace itu suka banyak promo-promo bebas ongkir gitu. Jadi mereka menanyakan marketplace-nya apa enggak. Nah, saya ini masih khawatir terkait dengan kehalalan marketplace. Jadi saya nggak ikut menjadi penjual baik di seluruh marketplace yang ada. Yang pertanyaannya adalah tentang hukum marketplace, Ustadz. Yang kedua, ada ekspedisi yang terkadang sistem pembayarannya itu tidak mau menerima cash, Ustadz. Jadi dia harus pakai uang virtual semacam OVO atau GoPay, Ustadz. Nah, jadi kadang juga ada customer yang minta diantar melalui ekspedisi itu dan kami tolak karena kami juga masih khawatir terkait dengan hukum di GoPay itu sendiri, Ustadz. Itu yang kedua, Ustadz. Tafadhol, Ustadz. Bentar Pak Agung, kita butuh diskusi ya. Dan antum pertanyaannya apa hukum jualan marketplace? Ya Ustadz, betul Ustadz. Kenapa antum menanyakan apakah butuh atau tidak dengan usaha selanjutnya, dibutuhkan menggunakan marketplace atau tidak?
untuk saat ini sih sebenarnya belum Ustadz, tapi karena banyak sekali yang menanyakan tentang marketplace, jadi khawatir itu, makanya saya ingin banget bertanya tentang kehalalan dan haramnya. Tapi kalau seandainya memang haram ya saya akan tinggalin gitu. Makanya saat ini sih saya masih ragu karena yang saya tahu karena uang itu tidak saya terima langsung ketika barang sudah diterima sama pembeli dan ada yang tertunda, saya menganggapnya itu haram Ustaz, sampai saat ini gitu Ustaz. Gini, sebetulnya karena uang tersebut adanya di rekening bersama ya, dan itu ada unsur ada marketplace-nya bisa mendapatkan bunga dari uang yang terkumpul ya. Maka kalau memang kita membutuhkannya, walau ta'alam itu masih dibolehkan karena bukan kita yang melakukannya ya. Allah alam, marketplace berarti kita berdagang secara boleh. Dan kalau memang tidak membutuhkan sebaiknya jangan, sehingga kita tidak terlibat dalam marketplace tersebut. Kira-kira ada yang didiskusikan lebih lanjut tentang ini? Siap Ustaz. Enggak Ustaz. Paling yang kedua Ustaz terkait dengan GoPay Ustaz. GoPay itu adalah sebagai alat tukar, ya. Maka sebagaimana uang yang dianggap oleh pemerintah pemberian sah dan juga pemerintah menganggap pemberian sah adalah uang elektronik. Di antaranya adalah berbentuk GoPay. Maka selama tidak ada terjadinya hal yang riba, contohnya pihak GoPay akan memberikan potongan-potongan. Nah, kalau ada potongan menjadi riba, tapi kalau tidak ada hanya sebagai alat pembayaran, maka dihukumnya boleh. Oh, siap Ustaz, siap. Ya, Allah ta'ala alam. Siap. Jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya Ustaz. Iya, Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas jawaban antum Ustaz. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ummu Hasbi, tafadhal Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau nanya terkait dengan DP Ustaz. DP. Kan Ana rencanakan mau beli mobil Ustaz. Ya. Nah, cuman sayang dengerin. Dua-duanya halo? bilang boleh. Ya, silakan. Cuman kan yang lembaga keuangannya itu kan minta DP Ustaz. Lembaga keuangan minta DP ya. Ya, sementara kan kita nggak tahu apakah dia barang yang mau kita beli itu sudah dimiliki apa belum gitu Ustaz. Sementara kita udah DP, itu gimana Ustaz hukumnya Ustaz? Lembaga keuangannya syariah apa bukan Bu? Syariah. Syariah. Nah, biasanya ya terkadang, nah Ibu perlu mempertanyakan ini apakah DP atau uang keseriusan. Terkadang mereka menggunakan kata DP, tetapi hakikatnya adalah uang keseriusan, atau istilahnya ini hanya sebagai uang keseriusan bahwa betul-betul kita akan membeli dari mereka karena mereka bukan pedagang sebenarnya. Khawatir kalau mereka sudah membeli barang ternyata kita tidak jadi membeli, mereka tentu akan kerepotan dengan mobilnya. Buat apa bagi mereka mobil tersebut ya, sehingga mereka minta uang keseriusan. Yang mana tujuan kalau memang maksudnya adalah uang keseriusan, adalah maksudnya jika Ibu membatalkan tidak jadi jual beli, maka tentu segala kerugian Ibu yang menanggung, karena dengan permintaan Ibu lah mereka terjadi kerugian. Yang mana Nabi mengatakan la darara wala dirar, tidak boleh memudaratkan orang lain. Artinya seandainya Ibu tidak jadi beli, dia akan jual pada orang lain, ternyata dia beli dengan ternyata dia mendapatkan kerugian ya, maka tentu uang Ibu akan dipotong kerugian tersebut. Tapi kalau memang maksudnya DP, ya maka tentu tidak boleh meminta DP sebelum memiliki barang. Nah, jadi yang perlu diperjelas, ini apakah DP bagian dari harga atau uang keseriusan saja. Nah, wallahu ta'ala alam. Tapi di situ disebutnya DP Ustadz, soalnya DP itu dari lembaga keuangan kami gitu Ustadz. Jadi kan apakah itu nggak termasuk gharar Ustadz? Sementara kan dia belum memiliki barang tersebut, tapi dia udah minta DP gitu Ustadz. Saya belum paham DP dari lembaga keuangan kami maksudnya gimana Ibu? Maksudnya gini Ustadz, kalau ada lembaga syariah yang menamakan dirinya misalnya
eh, apa ya namanya? Saya lupa deh namanya gitu. Nah, yang lembaga ini berhubungan lagi dengan bank syariah gitu, Ustaz. Ya, Ibu tanyakan kembali, apakah ini betul-betul DP bagian dari harga dan sudah terjadi jual beli dan sudah terjadi kontrak, ya. DP itu artinya Ibu kontrak waktu Ibu bayar DP, Ibu kontrak waktu itu DP berarti. Ya, waktu yang diserahnya ke saya itu tulisannya DP, Ustaz. DP terus biaya administrasi, biaya notaris, terus biaya apalagi pokoknya ada bla-blanya gitu, Ustaz. Kemudian Ibu Dia langsung ditulisnya kontrak. itu DP. Nah, kemudian Ibu langsung kontrak ketika Ibu menyerahkan DP. Ya? Ada langsung kontrak jual belinya saat Ibu menyerahkan uang DP itu? Belum, Ustaz. Saya belum Ya. ngasih uang apa-apa gitu. Soalnya saya masih ragu, takutnya terjadi gharar gitu, Ustaz. Makanya saya nggak mengeluarkan uang apa-apa dulu gitu. Baik. Nah, pastikan dulu Ibu, apakah ini betul-betul DP atau uang keseriusan. Nah, kalau memang katanya DP maka tidak boleh, Bu. Karena mereka belum memiliki barang. Wallahu ta'ala. Ya. Ya, jazakallahu khair. Wa iyyaki. Baik, Ustaz. Syukran, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Kita lanjutkan, Ustaz, dengan penanya selanjutnya, Ya. Pak Zaki. Ini Pak Zaki, teman saya kayak seperti Ustaz. Bang Zaki. Baik, silakan. Silakan, Pak Zaki. Mas Rizky, tolong di open mic Pak Zaki. Oke, mungkin kita coba ke penanya selanjutnya, Ustaz, sambil menunggu Pak Zaki. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Bu Jamila Tholib. Tafadhol, Bu Jamila. Mas Rizky mohon dibantu. Ya, silakan Bu Jamila. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Open mic, tolong di open mic lagi, Mas Rizky. Bu Jamila mungkin ke tutup lebih. Ya, silakan. Silakan, Ya, Bu Jamila. gini Ustadz, saya kan ada jual ya istilahnya tuh perhiasannya itu berlian lah. Cuman di situ kan ada emasnya itu emas muda, sedikit lah emasnya misalkan 40%, 30%. Cuman di sini yang saya tanyakan itu ketika kita menjual online itu apa termasuk kita memperjualbelikan emas, sedangkan emas kan tidak bisa kan secara online gitu. Jadi apakah itu termasuk kita menjual emas? Padahal kan di sini kita emas cuma sebagai pengikut, yang kita jual di sini kan berliannya gitu, Ustaz. Terima kasih. Ya, baik. Nah, emasnya 40% dari, maksudnya gimana ini Bu? 40% campurannya 40% atau gimana? Atau jadi campurannya 60%, emas murninya 40%, campurannya 60%. Gitu. Ya. Nah, ya. Ibu sudah menjelaskan tadi bahwa emas sebagai pengikut, ya. Maka Allah Ta'ala itu dijelaskan dalam IOV bahwa jika emas itu hanya sedikit, ya, dan mayoritasnya bukan emas, maka dibolehkan menjual emas tersebut, ya, karena yang mayoritasnya adalah bukan emas dan emasnya hanya sebagai pengikut. Nah, ini karena hukum pengikut itu dengan mengikuti hukum yang diikuti induknya. Induknya adalah jual beli berlian, boleh dengan online, maka pengikut ini menjadi boleh. Wallahu ta'ala alam. Ya. Gini Ustadz, kalau misalkan kan kita kadang ada dapat berlian dari pakaian-pakaian orang-orang dulu gitu kan, mungkin harganya lebih murah. Pas kita buat gitu, emasnya tetap 40%. Cuma kadang berlian yang kita dapat itu lebih murah daripada harga emas yang kita bikin tadi. Apakah tetap itu juga sebagai pengikut emas tadi?
Maksudnya gini, apakah yang namanya pengikut itu harus di bawah harga dari berliannya atau bisa aja lebih daripada harga berliannya gitu? Campurannya Ibu, campurannya. Oh, campurannya ya. Ya. Oh. Batasannya berapa Ustadz? Ya kalau sudah 50% ke atas berarti mayoritasnya emas. Ya kalau masih di bawah 50% berarti mayoritasnya, pilihan mana yang lebih mayoritas. Oh, berarti kita misalkan mau bikin ya tadi pasnya kalau saya biasa 40%, 30% berarti itu nggak apa-apa Ustadz ya? Iya. Oh, ya. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ustaz, atas jawaban Antum Ustaz, silakan kita lanjutkan ke Pak Zaki. Silakan Pak Zaki. Bisa open mic. Oke, baik Ustaz, mungkin untuk menunggu kita bisa ke ini dulu Ustaz, ke chat dari Pak Rahmat Ustaz. Ada pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Saya Rahmat dari Bekasi, mohon izin bertanya Ustaz. Bagaimana dalam Islam tentang denda pembatalan pembelian apabila pembeli baru membayar DP lalu membatalkannya? Demikian Ustaz, syukron. Apabila pembeli baru bayar DP kemudian batalkan. Betul Ustaz. Bayar DP lalu setelah itu dibatalkan. Pertanyaannya apa? Bagaimana dalam Islam tentang denda pembatalan atas hal tersebut Ustaz? Oke, baik. Penalti ya, denda penalti karena pembatalan. Bisa baik. Kalau memang jual beli DP ya, dinamakan dengan bail urbon, jual beli dengan DP. Maka para ulama berbeda pendapat. Mazhab Syafi'i mengatakan haram hukumnya. Ya, kita harus memahami dulu apa itu jual beli DP. Jual beli DP yang mana ketika transaksi kontrak jual beli, si pembeli menyerahkan sebagian dari harga barang. Ya, kemudian dia menerima barang dan sisa pembayaran akan dia serahkan pada waktu ditentukan. Yang mana jika pembeli membatalkan, maka uang yang diserahkan di awal itu, atau mungkin barang belum diterima ya, bisa juga barang belum terima, tapi dia sudah membayarkan sebagian harga. Maka jika dia tidak jadi membeli barangnya, misalkan, maka uangnya itu hangus. Ya, maka mazhab Syafi'i katakan ini haram. Kenapa? Karena zalim. Atas dasar apa? Si penjual mengambil uang pembeli padahal dia tidak jadi mengambil barangnya tersebut. Artinya dalam unsur kezaliman. Kemudian ada hadis Nabi mengatakan Nabi melarang jual beli DP. Maka adapun hadis larangan jual beli DP ternyata sanadnya lemah. Ya. Dan kemudian Imam Bukhari meriwayatkan bahwa di masa Umar bin Khattab, ya salah seorang wakil beliau di kota Mekah, sahabat, beliau ternyata melakukan jual beli DP, yaitu akan membeli rumah digunakan sebagai penjara dan beliau membayar sebagian harga dan mengatakan pada pemilik rumah, jika Umar tidak setuju maka uangnya menjadi milikmu, tapi kalau Umar setuju nanti saya akan bayar sisanya. Nah ini sanadnya kuat. Nah adapun yang larangan Nabi hadisnya lemah. Kemudian dalil Imam Syafi'i mengatakan ini adalah kezaliman karena si pembeli tidak mendapatkan apa-apa. Maka ini tidak kezaliman. Kenapa? Karena pembeli mendapatkan waktu sampai dia menyetujui atau tidak menjadi melakukan kontrak. Nah, selama waktu itulah itu yang didapatkan. Maka biasanya jual beli DP dia hanya memberikan uang tanda jadi hanya sekedarnya saja. Ya. Kenapa? Karena misalkan dia hanya menyerahkan total harga 1 miliar, hanya menyerahkan uang 5 juta. Nah, padahal dia akan minta waktu 1 bulan. Nah, selama waktu bulan itulah uang yang dia tukarkan tadi, ditahan menjadi milik dia. Ya. Nah, padahal si penjual, misalkan setelah pembeli mendep, ada pembeli yang lain ingin membeli. Tetapi si penjual tidak bisa menjualnya karena sudah ada kesepakatan dengan jual beli DP. Nah, sehingga itulah
mayoritas ulama mengatakan dibolehkan jual beli DP, yang mana uang DP itu akan hangus untuk pertukaran waktu yang didapatkan sampai dia membatalkan atau meneruskan jual beli. Nah, oleh karena biasanya ya tergantung siapa yang praktekkan, ada yang hanya pembatalan misalkan potong 50% atau potong 20% dari DP. Maka itu seluruhnya tergantung dari kesepakatan. Allahu taala alam. Ya. Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Kita lanjutkan ke penanya selanjutnya. Pak Zaki sudah bisa untuk open mic? Open mic, silakan. Silakan Pak Zaki. Oke, kalau belum bisa mungkin kita ke penanya yang ada di chat, Ustaz. Ustadz, untuk menghindari perang harga di lapangan untuk satu merek yang sama, apakah sebaiknya ada pengaturan harga atau dibebaskan liar begitu saja? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran jazakallah. Ya, saya yakin sebaik apapun orang mengatur tidak bisa diatur secara keseluruhan. Ya, pasti ada juga yang akan menjual di luar harga yang ditentukan. Jadi Nabi mengatakan innallahu wal qabid, innallahu wal syairul qa, innallahu wal qabidu syairu. Semuanya adalah atau firman mana hadisnya bahwa Allah lah yang menahan dan melapangkan rezeki, dan Allah lah yang menentukan harga. Jadi harga itu sebetulnya Allah yang menentukan. Jadi manusia tidak dapat menentukan harga. Bagaimana Allah menentukan harga? Ya bisa jadi dengan mengurangkan barang ya di muka bumi ini, maka harga menjadi naik, atau Allah dengan cara melapangkan rezeki, buah-buahan, sayur-sayuran menjadi banyak, maka menjadi turun karena panen raya permintaan sedikit. Nah, Allah lah sesungguhnya yang bisa mengatur harga. Jadi tadi pertanyaannya apa? Bolehkah kita mengatur? Tidak akan bisa. Ya. Wallahu ta'ala ya. Ya memang terkadang ini Ustaz, ada salah satu brand Ustaz ya. Misalkan ada kawan kami Ustaz punya brand dan dia banyak reseller Ustaz. Jadi ada harga terendah Ustaz. Tapi pada praktiknya di lapangan, maaf saya potong. Praktiknya di lapangan apakah orang akan melakukannya? Bagi yang ketahuan itu akan langsung ditindak Ustaz dengan kalau begitu ya, apakah boleh seseorang menentukan ketika dia menjadikan agen ya, mengangkat agen orang dipercaya, ditentukan tidak boleh menjual lebih. Nah, maka kalau ada kesetujuan itu, maka si agen wajib menepatinya. Kenapa? Kesepakatan yang dibikin harus seorang muslim harus menepatinya. Karena Rasulullah SAW mengatakan al-muslimuna inda syurutihim. Orang-orang muslim wajib menepati syarat yang mereka bikin. Ya. Tapi pertanyaannya tadi bukan itu. Kalau pertanyaannya tadi apa tadi? Bolehkah ini Ustaz mengatur harga atau sebaiknya dibebaskan saja gitu, supaya diatur supaya tidak liar. Kalau mereka mengatur boleh. Ya. Boleh saja selama ada kesepakatan Ustaz ya. Selama ada kesepakatan. Ya. Baik Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya. Baik, Pak Zaki, Mas Rizky mohon dibantu. Pak Zaki tadi beliau ingin bertanya. Silakan Pak Zaki. Bisa Pak Zaki, Mas Rizky coba Pak Zaki. Ya, mungkin nanti sambil proses, mungkin Pak Zaki silakan langsung dibuka aja Mas Rizky. Mungkin kita ke sesi selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Dari Ummu Mukminah. Afwan Ustadz, apakah uang pensiun suami dari pekerjaannya sebagai pegawai jam sostek halal untuk anak dan istri? Jazakallahu khairan Ustadz. Pensiun. Iya, suaminya bekerja di pegawai jam sostek dan pensiun di sana. Mungkin saya lupa ingat, saya khawatirnya nanti salah memahami. Tolong jelaskan lagi apa itu jam sostek, Ibu. Saya lupa ingat saya apa itu jam sostek. Mas Yesus tolong Bu Ummu. Afwan Ustadz, sekarang namanya BPJS Ketenagakerjaan.
karena pernah dapat kajian dari Ustadz Erwandi sebelumnya itu mengandung riba dan goror. Gitu. Ada juga unsur perjudian karena asuransi, Ustadz. Ibu, mohon maaf Ibu, Iya. yang Ibu kan suami sudah pensiun Bu ya. Iya. Dulunya itu jam sostek Bu ya. Suami waktu bekerja kan sebagai namanya masih jam sostek kan Bu ya. Iya. Nah, saya minta Iya. tolong terangkan apa itu jam sostek Ibu. Mohon maaf. Jam sostek itu institusi BUMN, Ustadz, Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Sekarang nama institusinya BPJS Ketenagakerjaan. Yang mana para pegawai, para pekerja, mereka sebagian gaji mereka disimpan di jam sostek, gitu Ibu ya. Iya. Jadi jam sostek Iya. akan mengembangkan uang mereka di investasi di lembaga-lembaga keuangan dengan cara deposito dan sebagainya macam gitu ya. Kemudian nanti ketika mereka pensiun itulah yang dibayarkan pada pegawai, begitu Bu ya? Iya Pak Ustadz. Ya baik. Ya. Jadi begini Bu. Jadi karena tadi praktek lapangannya bahwa gaji-gaji, potongan gaji dari karyawan kemudian diinvestasikan di deposito, nah ini jelas ya bahwa deposito hukumnya haram. Ya, karena deposito adalah bagian dari riba. Maka pekerja di sana tidak dibolehkan. Ya, maka tidak dibolehkan. Kemudian pertanyaan berikutnya, sekarang suami sudah pensiun. Halalkah gaji suami untuk keluarga? Maka wallahu ta'ala alam, yang pertama harus dilakukan, suami hendaknya bertobat kepada Allah karena menyesali, ya mungkin dahulu tidak tahu. Ya ternyata bahwa yang dilakukan dulu adalah di dalam Islam dilarang. Jadi yang pertama kali adalah bertobat dan Allah pasti menerima taubat, ya pasti akan diterima Allah. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah halal gajinya? Nah sekarang suami sudah tidak bekerja Bu? Tidak Ustadz, sudah pensiun. Sudah pensiun berarti tidak punya penghasilan yang lain, hanya murni dari jam sostek. Maka Allah Ta'ala dengan bertobat tadi dan mendapatkan gaji dari pekerjaan kita yang dulu haram itu, maka lihat status kita sekarang ya, maka status kita sudah tidak punya pekerjaan lain, maka otomatis kita dianggap orang yang miskin karena tidak ada pendapatan lain kecuali dari hasil yang haram dahulu ya. Maka karena tidak ada pendapatan lain, maka halalnya yang haram itu halal bagi kita hanya darurat saja ya. Nanti untuk suami dan istri kalau memang tidak punya penghasilan lain, hanya untuk kebutuhan pokok saja. Wallahu ta'ala, tidak boleh lebih dari itu. Ya. Tapi apakah aset yang sebelumnya diperoleh dari hasil gaji itu halal, Ustadz? Kalau sudah bertobat karena dulu melakukan tidak tahu maka halal. Oh, baik Ustadz. Ya. Darurat itu artinya kebutuhan makan, minum gitu ya Ustadz? Iya, betul. Tapi nggak boleh berlebihan. Iya, betul. Oh ya, jazakumullahu khairan Ustaz. Baik, Jazakumullah Ustaz atas jawaban Anda Ustaz. Izin ke penanya berikutnya Ustaz. Dari Bu Novi, Ustaz mau tanya, kalau sebagai broker sebagai broker rumah, kita markup harga untuk fee kita apakah diperbolehkan? Dan itu juga sudah disetujui oleh pihak penjual rumah. Jadi sudah diketahui Ustaz dan setujui. Boleh Ustaz hukumnya Ustaz? Ya. Jadi kita menjualkan rumah milik orang lain dan kita sudah minta persetujuan bahwa akan menaikkan harganya. Maka Allah Ta'ala boleh. Ya. Tapi dengan syarat kita harus jujur bahwa mengatakan pada pembeli ini bukan rumah saya. Ya, ini saya menjual rumah orang lain. Ya. Baik, Ustaz. Alhamdulillah selama nanti Ustaz ya. Iya, selama tidak ada unsur penipuan. Baik, Ustaz. Syukran Ustaz. Baik, kita lanjutkan ke Bu Rizky Setiawan. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukum menitipkan dagangan ke warung dengan sistem bagi hasil? Jazakallahu khairan. Menitipkan bagi hasil, menitipkan dagangan ke warung, lalu nanti hasilnya dibagi hasilkan Ustaz. Boleh.
Ya, boleh. Jadi saya belum paham mana bagi hasil. Mungkin ini sistemnya kalau misalkan laku sekian, atau mungkin lebih bagusnya kita open mic aja untuk Bu Rizky supaya tidak salah paham. Iya. Silakan Mas Rizky tolong dibantu open mic untuk Bu Rizky ya ini ya, kalau tidak salah ya. Assalamualaikum Oh, Pak Rizky, Ustaz. mohon maaf. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizky. Iya Ustadz, ini maksudnya apa? Nitipkan dagangan ke warung. Misalnya saya jual snack Ya, jajanan gitu, kecil-kecilan. ya, Misalnya harganya 2.000. ya. Untuk warung 1.000, untuk saya 1.000 gitu Ustadz. Warung 1.000, Bapak 1.000. Itu Iya, Bapak bagian dari keuntungan apa dari apa ini, Pak? Dari mana ini? dari penjualan, hasil penjualan gitu. Oh, dari saya belum paham ini, dari hasil penjualan. Berarti modal Bapak gimana? Modalnya tuh, Contoh-contoh nih harga snacknya ini misalkan harga jual 2.000, modalnya berapa? misalnya satu bungkusnya 2.000-an ya. Kan ada Itu banyak tuh. harga jual Eh, per barang 2.000. Iya, Modal snacknya harga ada satunya banyak, berapa? misalnya ada 50 bungkus itu. Saya nitipin ke warung. Mhm. Satu bungkusnya dihargai 2.000 gitu. Modal satu bungkusnya berapa? Modalnya tuh modal saat beli itu snacknya itu. Iya. Karena nggak umum kalau bagi hasil. Biasanya hanya misalkan biasanya ya coba terangkan dulu Pak, saya kan belum pernah kasus seperti ini. Ya masalah saya ini belum menjalanin Ustadz. Jalanin dulu ya Pak. Jalanin dulu Ya. tentang nggak mungkin masa ya harga jualnya 2.000, Bapak 1.000, penjual ada apa toko 1.000, nggak mungkin itu Pak. Nggak Ada masuk. rencana, iya Ustadz, ada rencana ingin Pelajari usaha. dulu Pak. Pelajari dulu baru nanti tanyakan. Itu pertanyaan tadi nggak mungkin, nggak masuk akal, makanya saya nggak paham ya. Tapi kalau gini Mas Sat, mungkin apa kalau misalkan tadi harga pokoknya Sat, HPP-nya anggap aja 1.000 Sat. Lalu dijual HPP-nya harga pokoknya. Lalu dijual 2.000. Nah, nanti bagi hasilnya 500 Sat. Bagi pemilik 500, untuk warung 500. Itu bagaimana Sat? Mungkin Apakah si pemilik barang menjelaskan? dijelaskan ya harga pokoknya 1.000. Ya. Nah, biasanya sih langsung saja. Langsung aja. Ya, setiap laku untuk kamu 500 gitu biasanya. Oke. Kalau emang gitu bakal Allah Ta'ala boleh. Betul. Karena kalau bagi hasil takutnya kalau ada risiko pemilik warung mau nanggung risiko apa nggak Sat ya? Iya benar. Terlalu berisiko itu untuk bagi pemilik warung. Baik Ustaz, izin untuk mungkin satu pertanyaan Ustaz. Pak Zaki sudah bisa Pak Zaki, silakan. Zaki tanya tangan lagi ya. Iya. Ibu Jamilah kayaknya itu dari tadi. Oh iya, tadi atau Bu Jamilah tadi sebenarnya sudah tanya kalau nggak salah. Tapi kita nggak apa-apa, Bu Jamilah silakan. Kalau nggak salah sudah, tapi nggak apa-apa. Kalau misalkan sudah atau belum, silakan Bu Jamilah. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustadz tadi ada ketinggalan sedikit. Misalkan orang ada pesan barang ke kita gitu kan, kita kan menyuruh pengrajin lagi untuk mengerjakannya. Apa di sini kita boleh menerima DP atau menerima misalkan DP atau uang keseriusan? Kalau misalkan uang keseriusan itu apa boleh kita gunakan atau itu cuman sebagai jaminan tidak boleh kita pakai untuk dimodalkan gitu. Terima kasih Ustadz. Bentar Ibu. Ini apa perhiasan Bu ya, mau bikinnya ya. Boleh pakai DP Bu. Boleh. Boleh pakai DP. Jadi langsung DP. Karena artinya perhiasan ini
Ibu akan mengolahnya dari bahan baku, kemudian diolah menjadi yang diinginkan pembeli. Iya, tapi bukan tangan kita sendiri, kita ada pengrajin lagi Ya, gitu. boleh, boleh. Oh, Ya. jadi boleh, alhamdulillah. Terus uang DP-nya tadi berarti boleh kita pakai juga ya Ustadz ya? Boleh dipakai. Oh ya, terima kasih Ustadz. Jazakallah khair. Berarti akadnya istisna Ustaz ya, seperti itu Ya, Ustaz. karena istisna. Ya, baik. Ya. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Mungkin kalau Pak Zaki sudah bisa silakan, atau kita mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz Ya. dari dari chat Ustaz. Dari chat Pak Prima ya, Abu Khadijah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Sebelum Ana sama teman membangun sebuah CV, di mana uang membangun CV itu 50-50. Di saat kita mencari project untuk CV kita, Ana dapat project sendiri dan ingin membagi keuntungan. 30% kita bagi 2, lalu 10% buat CV kita Ustadz, lalu sisanya ya, dan 60% buat Ana yang cari project. 30% bagi 2, 10% buat CV, dan 60% buat Ana. Ini lebih, bukannya lebih ini ya. Nah, 100% Ustadz. Jadi pas 30 untuk bagi 2, 10% untuk CV, lalu 60% untuk Ana yang cari project. Apakah itu boleh Ustadz dalam sistem pembagian hasil dari badan CV kita? Mohon arahannya Ustadz. Jazakallahu khairan. Saya belum kebayang ya. Biasanya kalau bentuk CV kan jadi keduanya sama-sama bekerja. Nah, saya belum kebayang. Ya, mungkin Pak Prima, open mic Mas Rizky. Kenapa kok ada proyek dicari dipisah dari ini? Harusnya kan berdua mencari dan nanti bagi hasil di akhir. Tolong dijelaskan kembali, Pak. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz, di saat ini kita sebelumnya untuk mendapatkan proyek itu kita mencari masing-masing Ustaz. Jadi CV kita itu ada 3 sub. Jadi satu sub itu tuh di bidang Ana Ustaz. Nah, di bidang Ana itu Ana yang mencari proyeknya, dan teman Ana beda lagi di bidang satu lagi Ustaz. Kalau teman nanti dapat bidang dia kan ngambil beda lagi pembagiannya. Iya, beda lagi Ustaz. Jadi proyek kita itu kita kan nggak boleh mendapatkan proyek itu kan nggak boleh person, harus berbadan hukum minimal CV. Yeah. Nah, jadi kita masing-masing itu ada proyek sendiri, tetapi memakai CV yang kita bangun berdua. Gitu Ustaz. Bisa dipahami. Proyeknya atas nama antum atau atas nama CP? Kalau proyek atas nama CP, tapi CP itu kita bangun berdua. Subkontrak antum. Ya Ustaz. CP-nya subkontrak antum. Jadi kita CP ini kan kita menunjuk teman anak sebagai direktur, anak sebagai komisaris Ustaz. Teman sebagai apa Pak? Sebagai komisarisnya Ustaz. Aduh, ini kayaknya kompleks masalahnya ya. Kayaknya nggak bisa di sini kayaknya. Masalahnya seharusnya dalam Islam itu, nah ketika kita sudah membuat kerjasama dengan teman, berarti jadi begini konsep dalam Islam itu, misalkan kita bentuk CP, berarti kita akan musyarakah. Yang mana musyarakah berdua kita mencari pekerjaan, ya. Nah bagi hasil terserah kita berdua, misalkan karena kita yang banyak bekerja, bagi hasil kita minta kepada kita 60, ya karena kita banyak pekerjaan dan dia nanti 40. Nah tetapi ini pembagiannya kenapa ada pada CP, ada pada kita, ada pada teman. Nah ini yang bikin saya bingung. Tujuan kita kenapa ada CP itu untuk membangun pendanaan kita nanti apabila kita di 10% ini kita kan dapat proyek masing-masing Ustaz. Jadi 10% ini untuk modal CP kita Ustaz. Jadi kalau suatu saat kita dapat proyek jadi harusnya dijadikan dana ditahan saja Pak. Nah Bapak bikin saja misalkan bagian untuk Bapak 60 karena yang mengerjakan Bapak
teman 40, Bapak misalkan 40, teman 20, kemudian dana keuntungan ditahan untuk pengembangan CP, gitu aja pembagiannya. Oh, gitu. Ya, Allah Ta'ala. Kalau ingin mengembangkan CP. Tapi kalau pembagian CP, seolah-olah CP ini ada pihak ketiga, berarti 3 orang kerja, padahal nggak ada orangnya CP. Kalau Bapak cara bagian tadi. 6 Ustaz. Ya, Allah Ta'ala. Syukron Ustaz. Jazakallahu khair. Ya. Baik, Ustaz. Berarti laba ditahan, Ustaz ya? Iya, Iya, betul. Betul, di akuntansi itu ada namanya laba ditahan, Ustaz. Betul, return earnings. Ya. Ya. Syukron, Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Baik, Afwan, Bapak Ibu, karena waktu sudah jam 9:04 dan ini sudah melebihi 4 menit, mohon maaf atas kelebihan waktunya. Dan syukran jazakallahu khairan atas waktu antum, Ustaz, dan informasi dan jawaban dari antum, Ustaz. Semoga Allah selalu melindungi antum, keluarga antum, dan kita semuanya, amin rabbal alamin. Dan semoga Allah Ta'ala selalu menjaga kita dari harta-harta yang haram, harta-harta yang subhat, dan semoga Allah Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan ya, dan rezeki yang halal dan berkah, amin rabbal alamin. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu. Sekian, syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum.